Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Marta Saputra. Saya merupakan mahasiswa program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi dengan peminatan Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Bengkulu, sebuah provinsi yang terletak di pesisir barat Sumatera. Mungkin tak sering masuk headline nasional, tetapi sejak tahun 2000-an, Bengkulu menyimpan ironi besar dalam wajah demokrasinya. 4 gubernur, 4 kali berturut-turut terseret kasus korupsi. Apakah ini soal kesalahan individu atau pribadi, atau menyimpan pola yang lebih dalam, pola yang terus terjadi secara berulang? Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi hanya menjadi ruang refleksi. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik dari kasus yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari awal. Agustin M. Najamuddin, Gubernur Bengkulu periode 2005-2010. Terjerat kasus korupsi, divonis bersalah oleh hakim 4 tahun penjara. Diduga melakukan penggelapan dana bagi hasil pajak PBB dan BPHTB yang ditaksir merugikan negara sekitar 20 miliar lebih. Setelah Agustin M. Najamuddin divonis bersalah, selanjutnya sang wakil yang naik menggantikan posisinya, Junaidi Hamsyah. Namun ia juga tersandung kasus korupsi. Kasus korupsi pemberian honor tim pembina RSUD M. Yunus yang kemudian ditaksir merugikan negara sekitar 5,4 miliar. Cerita kasus korupsi Gubernur Bengkulu berlanjut kepada periode berikutnya. Gubernur Bengkulu yang terpilih secara demokratis pada tahun 2016 juga tersandung kasus korupsi. Ia bersama istrinya terbukti bersalah, divonis 8 tahun penjara. Terbukti menerima suap dari proyek infrastruktur senilai 1 miliar rupiah. Dan terakhir, Gubernur Bengkulu yang terseret kasus korupsi ialah Rohidin Mersyah. Pola kembali berulang, di mana sebelumnya ia menjabat sebagai wakil gubernur pada periode Ridwan Mukti, dan kemudian terpilih kembali menjadi gubernur pada periode 2021. Tetapi pada tahun 2024, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga memerintahkan pemangkasan anggaran, honor pegawai tidak tetap, dan bahkan guru. Ironinya, dana itu dikumpulkan demi pencalonan dirinya kembali untuk maju pada kontestasi Pilkada tahun 2024 kemarin. Tetapi perlu dicatat, kasus ini masih dalam proses pengadilan dan belum ada putusan oleh hakim. Ini tentu bukan kebetulan. Jika ada 4 gubernur secara berturut-turut diduga ataupun telah divonis bersalah melakukan tindak korupsi. Ini bukan lagi soal moral individu. Ini merupakan masalah sistemik. Dalam teori Robert Klitgard, korupsi bisa terjadi ketika adanya monopoli kekuasaan ditambah diskresi tanpa pengawasan dan minimnya akuntabilitas. Yang jadi pertanyaan, apakah kasus korupsi yang terjadi di Bengkulu seperti yang dikatakan Robert Klitgard? 4 gubernur, 4 kasus korupsi. Mungkin ini sesuatu yang sulit untuk kita cerna. Tetapi jika pola ini selalu berulang, mungkin kita harus merenung lebih mendalam. Apa yang sedang kita hadapi? Apakah ini sekedar kesalahan individu? Ataukah ada sesuatu sistem yang belum selesai kita bangun bersama? Dan apa sih dampaknya bagi masyarakat? Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum. Ia seringkali berdampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat. Ketika dana publik tidak digunakan sebagaimana mestinya, ia bisa membuat pembangunan tersendat, layanan publik tersendat, dan juga masyarakat kecil sulit keluar dari zona kemiskinan. Bengkulu memiliki potensi untuk maju. Ia memiliki sumber daya yang melimpah dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan bahkan potensi pariwisata. Tetapi sayangnya menurut data BPS pada tahun 2024,
Bengkulu masih tergolong provinsi miskin. Tingkat masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu di angka 12,52%, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan yang nyata. Saya sepakat bahwasannya angka kemiskinan yang disebutkan oleh BPS tidak serta-merta ditentukan oleh faktor saja. Tetapi ini mungkin bisa jadi pengingat untuk kita bahwasannya potensi daerah yang besar tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab dan juga akuntabel. Ketika kewenangan besar yang tidak diimbangi oleh pengawasan yang ketat, maka ruang-ruang itu akan terbuka secara lebar. Dan jika pengawasan hanya sekedar formalitas dan suara masyarakat tidak didengar, dan budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung transparansi, maka resiko itu akan terus berulang. Refleksi dari Bengkulu memberi kita pelajaran penting, bahwasannya keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan, diawasi, diarahkan untuk kepentingan kebermanfaatan masyarakat. Kasus Bengkulu ini adalah cermin, bukan hanya untuk Bengkulu, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Kita butuh bukan hanya sekedar menangkap koruptor, tetapi perubahan struktural, sistem pengawasan, transparansi, dan bahkan literasi politik untuk masyarakat. Jangan tunggu 5 gubernur, jika tidak ada perubahan yang secara sistemik, mungkin saja siapapun pemimpinnya akan jatuh ke lubang yang sama.